Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kiranya diberkati oleh pelayanan ini dari awal hingga akhir. Roh Kudus, Engkau yang take over, Engkau yang berotoritas. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom semuanya, Ibu Rine dan semuanya yang baru bergabung, Ibu Esther, shalom. Ya, semuanya. Mari pagi hari ini kita kembali datang kepada Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian ini, langit dan bumi pujilah Tuhan. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini apapun keadaan kita mau menaikkan puji-pujian kita yang terbaik bagi Tuhan, Bapak Ibu. Karena puji-pujianmu itulah yang akan mendahului terobosan-terobosanmu, yang akan mendahului kemenangan-kemenanganmu, yang akan mendahului mujizat-mujizatmu. Kita naikkan puji-pujian kita yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dia satu-satunya Tuhan yang dahsyat, yang layak untuk ditinggikan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Pujilah Tuhan,
sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ada kesembuhan ya bagi Bapak Ibu yang saat ini memuji Tuhan. Roh kesembuhan mengalir menjamah Bapak Ibu ya. Ada sukacita, ada kesembuhan daripada Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Haleluya, puji Tuhan. Kembali mari kita naikkan pujian ini. Urapannya telah turun. Kita akan bersukacita di hadapan Tuhan, bukan karena keadaan tetapi oleh karena Dia. Hadiratnya tempat ini, kapannya telah turun dalam jubah pujian. Hadiratnya penuhi tempat ini, pujian aku kenakan dan jubah pujian. Beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Ku lebih dari pemenang. Hore! Haleluya! Telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Kapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Dan jubah pujian aku kenakan, dan jubah pujian beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Ku lebih dari pemenang. Jubah pujian aku kenakan, dan jubah pujian beri kemenangan atas semua masalah dan persoalan. Ku lebih dari pemenang. Yes, yes Lord, semua masalah dan persoalan ada di bawah kaki kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Hadiratnya penuhi tempat ini. Kapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Jubah pujian aku kenakan, dan jubah pujian beri kemenangan atasi semua
masalah dan persoalan. Kau lebih dari pemenang. Pujian aku kenakan dan juga pujian, beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Kau lebih dari pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Aku kenakan dan juga pujian, beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Kau lebih dari pemenang. Haleluya. Pujian kami kenakan dan juga pujian, beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Kau lebih dari pemenang. Haleluya. Cantik sekali Bu Esther. Wah, saya harusnya begitu ya. Haleluya, puji Tuhan. Kita lebih daripada pemenang. Semua masalah ada di bawah telapak kaki kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah memberikan kami roh-Mu. Roh-Mu yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Mengatasi semua masalah-masalah kami. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami kembali datang kepadamu, kami rindu mendengarkan suara firman-Mu. Roh Kudus, kiranya Engkau yang ambil alih pelayanan ini, Engkau yang menaruh kata-kata-Mu di bibir mulut hamba-Mu ini, dan Roh Kudus, mari datang dan jamahlah, lawatlah setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini. Dibukakan mata hati rohani kami sehingga kami boleh mengerti firman-Mu, diterangi oleh cahaya firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Ada sukacita, saya percaya ya. Pasti roh sukacita itu sudah nular. Sudah terimpartasi kepada Bapak Ibu semua ya kan. Kayaknya tadi Bu Esther tutup kamera dulu soalnya mau dandan dulu pakai topi. Ini filter, Bercanda, ya. ini filter. Ayo kita pakai Oh, ini filter ya? hari Natal. Oh, oke, filter. Oh, iya, smart juga Bu Esther ya pakai filter. Nanti saya cari deh filternya yang seperti itu ya. Oke, kita kembali ya Bapak Ibu. Kita mau belajar firman Tuhan. Apa sih upah orang yang berhikmat itu? Dan kita mau sama-sama rame-rame setelah tahu kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau menjadi orang yang berhikmat. Kata firman Tuhan, orang yang berhikmat itu siapa? Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Mereka sama dengan orang yang bijaksana. Ya, untuk itu kita mau belajar lagi. Kemarin kita sudah belajar apa aja? Kekayaan. Terus apa lagi? Ayo, ada yang ingat? Apa lagi? Memberikan kebahagiaan, kesejahteraan, umur panjang. Ya, terima kasih Kakak Meliana. Kayaknya cuman Kakak Meliana deh yang ingat ya. Keamanan, wah luar biasa Kakak Meliana ini ya. Wah, 25 Desember apakah termasuk dalam Bible yang dirayakan jadi Natal? Tanggalnya nggak tertulis ya Kakak Orlando di Alkitab, tetapi itu keputusan bapak-bapak rohani. Ya, kedamaian ya, upah orang berhikmat. Ya, kemarin itu ya, betul, terima kasih Kakak Pakmata ya, kekayaan. Upah orang berhikmat itu nggak capek-capek kayak yang seperti yang saya share seringkali ya. Kita peperangan rohani, kita memberlakukan kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita. Tidak perlu selalu ada di dalam cycle seperti itu, karena sama halnya seperti Tuhan memberikan keamanan kepada zaman pemerintahannya Salomo. Demikianlah seharusnya kita ini kalau kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Masuk akal banget kan kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan,
firman Tuhan itu akan menjadi perisai dalam kehidupan kita, menghalangi si musuh untuk menyerang kita. Oke, selanjutnya kita akan belajar apalagi si upah orang yang berhikmat itu. Yang selanjutnya adalah memberikan kehidupan. Amsal 3 ayat 18 ya. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia, ya, berbahagia lagi. Dan pohon kehidupan. Kehidupan di sini sekali lagi bukan kehidupan yang sakit-sakit saja dan bukan hanya kehidupan kekal ya, tetapi yang dimaksud di sini adalah kehidupan dengan kehidupan yang sehat ya, di kekekalan maupun di dunia ini. Jangan suka membatasi firman Tuhan. Memang bahasa Indonesia itu terbatas ya. Hidup cuman hidup aja, tetapi dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya itu kaya akan makna ya. Kehidupan di sini dalam bahasa Ibraninya itu chayam. Chayam itu artinya banyak sekali. Hidup yang penuh dengan vitalitas, hidup yang penuh dengan, kayaknya bahasa Indonesianya nggak ada deh. Vigorous ya bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya saya nggak ngerti deh terjemahannya apa ya. Hidup yang penuh dengan memancarkan kekuatan, memancarkan ya kesehatan ya, itu arti bahasa aslinya chayam ya, bahasa Ibraninya. Sesungguhnya Bapak Ibu ya, kalau kita mau balik lagi ke zaman waktu Adam diciptakan, sesungguhnya Adam itu ya, leluhur kita itu, nenek moyang kita itu salah pilih memakan buah ya. Seharusnya Adam itu dan Hawa memakan buah daripada pohon kehidupan. Masih ingat di cerita Kejadian? Oke lah, saya bacakan ya kepada Bapak Ibu. Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dan bumi dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan, perhatikan di mana, di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu, ya, ini semuanya berbicara tentang simbolik ya. Dan ini berbicara tentang Anda dan saya hari ini. Kejadian 2 ayat 9 ini berbicara tentang Anda dan saya yang hidup di zaman sekarang. Ya, sama halnya seperti Adam dan Hawa diperhadapkan kepada pilihan untuk apakah mereka mau memakan buah daripada pohon kehidupan atau buah daripada pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Demikian pula saat ini kita diperhadapkan kepada pilihan yang sama. Ya, pohon kehidupan itu sesungguhnya lambang daripada firman Tuhan. Dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu lambang dari segala hikmat, segala apapun yang ditawarkan oleh dunia ini, segala keinginan daging yang ditawarkan oleh dunia ini. Ya, itu lambang, sekali lagi simbol ya. Nah, makanya Amsal 3 ayat 18 berkata seperti itu. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Jadi firman, menerjemahkan firman ya Bapak Ibu, kalau perhatikan kita ini firman harus diterjemahkan oleh firman sendiri. Nah, iya, itu siapa menjadi pohon kehidupan. Sekali lagi, kemarin kan saya sudah terjemahkan. Hikmat itu siapa? Hikmat itu apa? Hikmat itu apa? Hikmat itu adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Firman Tuhan itu akan menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, bagi orang yang melakukannya. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah terbuka kan apa itu hikmat?
hikmat. Bagaimana caranya supaya kita bisa menghidupi hikmat, supaya kita bisa menerima semua janji Tuhan. Ya, banyak sekali umat Tuhan yang kenapa tidak menerima janji Tuhan, karena nggak ngerti jalan-jalannya, nggak paham ya, mungkin tahu tetapi nggak mengerti. Dan karena nggak mengerti, jadi tidak melakukannya. Jadi sebagai akibatnya tidak menuai segala kebaikan, segala berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi umatnya. Nah, hari ini ya atas anugerahnya Tuhan, atas perkenanannya Tuhan, atas pertolongannya Roh Kudus, dibukakan rahasia ini kepada Bapak Ibu dan saya, sehingga kita mengerti, ya kan? Firman Tuhan berkata, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Ia itu siapa? Ia itu adalah firman Tuhan. Nah, saat ini ketika engkau diperhadapkan kepada pilihan-pilihan, jangan salah pilih sama seperti Adam dan Hawa yang salah pilih, malah memilih pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sesungguhnya kalau Bapak Ibu perhatikan ya, firman Tuhan itu nyambung semua, konsisten semua. Kalau Bapak Ibu perhatikan apa yang Salomo minta, sebetulnya yang Salomo minta kepada Tuhan itu, berikanlah aku pengertian untuk membedakan mana yang baik dan yang jahat. Ya kan, mana yang baik dan yang jahat, sehingga aku bisa mengambil menghakimi dengan adil, ya kan? Itu adalah hukum-hukumnya Tuhan yang Salomo minta. Hukum-hukumnya Tuhan itu apa sih? Ya firman Allah. Hukum-hukumnya Tuhan yang dia minta kepada Tuhan sesungguhnya. Makanya Tuhan berkata akhirnya, engkau meminta hikmat, kata Tuhan. Ya, oke, kita balik lagi ya. Kita mau bahas kembali di Kejadian ya. Saya baca di Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia ini telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan itu tahu apa yang baik dan yang tidak bagi kita, karena dia adalah pencipta kita ya. Dan sejak dari awal Tuhan memperingatkan Adam dan Hawa, semua pohon boleh engkau sentuh, boleh engkau makan, tetapi hanya satu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang gak boleh dimakan. Betul? Kenapa sih Tuhan kasih pilihan itu? Kalau Tuhan udah tahu bahwa pohon itu mendatangkan kecelakaan, mendatangkan kebinasaan ketika Hawa dan Adam memakannya, kenapa mesti ditaruh di situ? Ada yang bertanya seperti itu. Ayo, apakah ada yang bertanya seperti itu? Kalau nggak ada ya sudah, saya nggak akan jawab. Kalau nggak ada yang nanya, saya nggak akan jawab. Kalau ada yang nanya, baru saya jawab, ya kan? Iya kan, betul kan? Ada yang nanya? Oke, Ibu Evi, Ibu Eli, oke, Ibu Esther, oke, kalau gitu saya jelaskan. Ya, karena Tuhan itu sekali lagi, He is a gentleman. He respect our free will. Dia itu gentleman, dia menghormati kehendak bebas kita. Kalau Tuhan tidak memberikan pohon tentang pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, sekali lagi Tuhan itu adil ya. Tuhan itu selalu adil dalam segala lakunya dan jalannya. Dia adalah Allah yang adil. Makanya dia tetap memberikan pilihan bebas itu kepada Adam dan Hawa. Hari ini juga
bagi Anda dan saya yang kita sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, kita berkata kita sudah umat Tuhan, tetap Bapak Ibu, Tuhan tetap memberikan kita kehendak bebas. Anda dan saya ini nggak dijewer, dipaksa untuk ngikut dia, enggak ya. Tuhan tetap memberikan Anda dan saya kehendak bebas untuk memilih. Sama halnya seperti Adam dan Hawa, bahkan setiap hari Bapak Ibu kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Pilihan mana yang engkau mau ambil. Dan Bapak Ibu, setiap pilihan, setiap keputusan yang engkau ambil itu akan menentukan kehidupanmu, akan menentukan masa depanmu, akan menentukan masa depan anak cucumu, akan menentukan apakah engkau binasa atau engkau menuai kehidupan, akan menentukan apakah engkau berjalan di dalam rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera dan rancangan yang jauh lebih besar, lebih dahsyat daripada apa yang dapat engkau bayangkan ataupun pikirkan. Ataukah engkau setuju dengan rancangan si jahat yang mendatangkan kebinasaan, penderitaan, dan air mata? Dan perhatikan Bapak Ibu, walaupun Bapa di surga sangat mengasihi Anda dan saya, Tuhan, walaupun Roh Kudus ada di dalam kita, Roh Kudus tidak akan mengambil keputusannya itu untuk Bapak, Ibu, dan saya. Tetap bagian kita, Bapak, Ibu, dan saya yang harus mengambil keputusan itu bagi hidup kita, bagi masa depan kita, bagi anak cucu kita. Nah, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu paham kan? Jadi jangan datang sama Tuhan, nyalahin Tuhan. Tuhan, kenapa engkau tidak menolong saya? Tuhan, apakah engkau ada? Tuhan, saya doa-doa kok nggak dijawab-jawab Tuhan. Kok seperti ini, kok seperti itu. Ya, nah sekarang saya percaya semua Bapak Ibu yang ada di live streaming ini sudah paham, karena apapun yang saat ini kita alami, kita ada di situasi mana, itu semuanya berdasarkan dari keputusan-keputusan yang kita ambil di masa lalu, bukan? Iya kan? Misalnya saat ini engkau yang sedang ada di dalam pergumulan rumah tangga. Nah, sekarang saya tanya, apakah Tuhan maksa engkau menikah dengan pasanganmu itu waktu dulu? Enggak kan? Nah, sekarang saya tanya, apakah dulu waktu engkau mau nikah sama pasanganmu itu, engkau ada tanya sama Tuhan? Adakah nanya sama Tuhan, apakah ini pasangan saya atau bukan? Pasangan yang tepat daripada Tuhan atau bukan? Apa ada yang nanya? Jangan setelah mengalami berbagai macam penderitaan baru nyalahin Tuhan. Nah, siapa yang salah kan? Ya kan? Nah, misalnya engkau yang saat ini sedang ngaku nggak apa-apa Kakak Meliana. Ya mungkin engkau bertanya, tetapi apakah engkau sudah sungguh-sungguh berusaha untuk mencari tahu kehendak Tuhan? Atau cuman hanya nanya, udah gitu berpikir, pokoknya saya sudah falling in love with him misalnya. Nggak mau pusing lagi suara Tuhan. Iya kan, padahal Tuhan sudah memperingatkan. Mungkin dari teman, sahabat, atau dari inner conscience kita, ya dari kesaksian roh kita mengatakan bahwa dia bukan pasangan yang tepat. Ya bisa aja kita merit misal, tetapi dengan berbagai macam penderitaan dan air mata. Dan setelah itu engkau nangis-nangis sama Tuhan, Tuhan tolong. Ya Tuhan memang pasti menolong karena Tuhan itu setia, Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Tetapi ya kita terjerat di dalam masalah-masalah itu karena keputusan-keputusan kita di masa lampau, bukan? Engkau yang sedang terjerat oleh hutang, mohon maaf saya tidak menghakimi ya. Tetapi andai saja sebelum engkau mengambil keputusan untuk berhutang, engkau nanya sama Tuhan, kalau perlu puasa, kalau belum mengambil keputusan yang tepat itu ya. Maksud saya kalau kita belum tahu keputusan mana yang harus kita ambil, itu kita sungguh-sungguh cari Tuhan, pastilah Tuhan itu akan berbicara.
pastilah Tuhan itu akan memberikan arahan ya. Tetapi kalau kita mungkin ya nggak nanya sama Tuhan, atau mungkin nanya tetapi mengignore atau mengacuhkan apa yang Tuhan sudah sampaikan ya, kita lebih memilih memuaskan keinginan daging kita. Mungkin kita lebih percaya kepada pertimbangan-pertimbangan kita, kepada pengertian-pengertian kita. Jadi kita ngambil keputusan yang salah. Kita salah investasi misalnya, salah mengambil keputusan untuk melakukan bisnis. Ya sesudah itu apa yang kita alami? Ya kita mengalami penderitaan kan. Bisa saja memang ketika kita datang sama Tuhan, kita teriak minta tolong, Tuhan ya pasti akan menolong karena nature-nya dia adalah penolong. Tetapi kita harus mengalami peperangan rohani dulu kan. Apa sih peperangan rohani itu? Ya doa, teriak sama Tuhan, doa gitu kan. Nah, makanya kata hikmat itu apa? Yang kita belajar ya, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegang ya kehidupan di sini ya. Ingat, bukan hanya hidup kekekalan ya, tapi hidup di dunia ini juga hidup yang penuh dengan kesehatan, hidup yang penuh dengan kekuatan ya, hidup yang penuh dengan kepenuhannya Tuhan. Maksudnya seperti itu ya. Nah, sekali lagi ya, saya berbicara dalam konteks Kejadian 2 ayat 9 yang tadi kita bacakan, bahwa setiap hari kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan ya. Nah, jikalau engkau mau dipimpin oleh hikmat, jikalau engkau mau dipimpin oleh firman Tuhan, engkau akan dihindarkan dari berbagai macam penderitaan itu, dan engkau sendirilah yang akan memastikan bahwa masa depanmu itu adalah masa depan yang gilang gemilang. Kenapa? Karena engkau memastikan dirimu untuk dituntun, dipimpin oleh firman Tuhan, oleh Tuhan Yesus sendiri. Saya pernah menyaksikan kepada Bapak Ibu saya bermimpi ya, saya ini digandeng sama Tuhan Yesus, dituntun sama Tuhan Yesus, dibawa masuk ke sekolah mana ya. Setelah lulus dari sekolah itu ya, Tuhan bawa lagi ya, naik lift. Saya ingat sekali itu mimpi yang wah, rasanya terima kasih Tuhan Yesus, itu mimpi yang tidak bisa saya lupakan ya. Udah gitu Tuhan masukin lagi saya ke sekolah yang lain, sambil Tuhan itu ya kayak bapak gitu ya, kayak bapak melihat dari jauh, tidak mengalihkan pandangannya dari saya walaupun saya jalan masuk sendiri masuk ke sekolah itu. Tuhan Yesus itu ngeliatin terus dari jauh gitu, ngeliatin saya terus. Nah, kemudian roh hikmat pewahyuan itu memberitahu saya arti daripada mimpi itu ya. Ya selain saya memang digembleng sama Tuhan ya, tetapi ada satu kebenaran yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu dan saya. Tuhan itu bukan hanya nuntun saya seperti itu, tetapi Tuhan itu nggak pilih kasih. Tuhan juga mau menuntun Bapak Ibu semua. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu mau dituntun sama Tuhan Yesus? Siapa di sini yang mau dituntun sama Tuhan Yesus? Ayo, ketik amin. Nanti saya kasih tahu caranya, gimana caranya kalau mau dituntun sama Tuhan Yesus. Hore, terima kasih untuk responnya ya Bapak Ibu ya. Gimana caranya supaya hidup kita dituntun sama Tuhan Yesus? Sekali lagi ya, rahasianya, rahasia firman Tuhan ya, saya bagikan kepada Bapak Ibu ya atas pertolongan Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu mau selalu dituntun oleh Tuhan Yesus ya, sekali lagi Tuhan Yesus itu adalah apa? Firman yang menjelma menjadi manusia
Ya seringkali bukannya Tuhan Yesus yang nggak mau nuntun Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu sama, dia itu nggak pilih kasih. Misalnya ini gitu mau nuntun ini doang, enggak. Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak Ibu semua, nggak ada yang anak emas, anak bawang itu nggak ada. Yang membedakan itu respon kita yang membedakan ya. Jadi nggak ada itu anak emas, anak bawang dalam kamusnya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu adil. Tuhan itu adil ya. Nah, yang membedakan sekali lagi ya adalah respon kita. Barang siapa mau dituntun oleh Dia, maka Tuhan akan menuntun kita, ya kan? Barang siapa mau menundukkan dirinya untuk dituntun oleh firman Tuhan, maka Tuhan Yesuslah yang akan menuntun engkau, yang akan menggendong engkau, menuntun engkau, bahkan di saat-saat susah, Dia yang akan menggendong engkau. Nah, Bapak Ibu yang rindu dipeluk oleh Tuhan ya, saya jadi ingat lagu yang peluklah aku Tuhan. Lagi-lagi deh Bu Esther udah ketawa. Iya, masalahnya bukan Tuhan gak mau memeluk engkau, tetapi pertanyaannya apakah engkau mau mengizinkan Tuhan memeluk engkau, ataukah engkaunya yang lari ya dari Tuhan. Gimana caranya lari dari Tuhan? Lari dari firman-Nya, menyimpang dari jalan-jalannya, tetapi kita merindukan Tuhan untuk memimpin. Itu namanya berhayal. Ya, kalau kita sudah dikasih nih, anakku, mari datanglah kepadaku. Ya, seolah-olah kan firman Tuhan berkata seperti itu kan. Anakku, datanglah kepadaku, biarlah aku yang menuntun engkau. Tetapi kata mungkin ya sebagian dari mungkin nggak ada yang di sini, yang ada di live streaming tetangga bilang, saya nggak mau, saya mau memuaskan keinginan daging saya mau pakai cara-cara saya sendiri. Nah, sekali lagi Tuhan kan gak akan bisa memaksa kita, bukan? Oke, kita balik lagi deh ya, terlalu jauh. Sudah pukul 4.39. Oke, kita balik lagi ke firman Tuhan. Tadi saya bacakan sampai Kejadian 3 ayat 22 ya. Saya bacakan sekarang Kejadian 3 ayat 23. Oke, Kejadian 3 ayat 22 dulu deh. Perhatikan, ketika engkau, di sini Kejadian 3 ayat 22, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Perhatikan, saya mau menyorot dari Kejadian 3 ayat 22b yang terakhir ya. Jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ini berbicara tentang siapa, tentang apa? Tentang firman Tuhan, Bapak Ibu. Jikalau engkau mau menghidupi firman Tuhan ini, ya, engkau akan hidup untuk selama-lamanya. Pohon kehidupan ini sudah hadir ke dalam dunia ini, sudah menjadi sama seperti manusia dan sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Masih ingat kitab Amsal yang kemarin-kemarin saya bahas tentang siapa itu hikmat. Hikmat itu sudah menjelma menjadi manusia, nyambung kan? Saya sekarang membahas dari Kejadian 3 ayat 22, tetapi nyambungkan dari firman Tuhan yang saya bagikan kemarin itu ya, tentang bagaimana hikmat sudah mengorbankan dirinya, sudah menjelma menjadi manusia ya, sudah mendirikan rumahnya itu berbicara tentang tubuh ya, tentang sudah menjelma menjadi manusia, sudah mengorbankan dirinya, sudah menegakkan ketujuh tiangnya ya. 7 tiang ini bukan hanya simbol daripada 7 roh Allah, tetapi simbol daripada gerejanya ya.
7 tiang ini bukan hanya simbol daripada Roh Allah saja, tetapi simbol daripada gerejanya. Bapak Ibu bisa lihat terjemahannya di kitab Wahyu dan diterjemahkan 7, ada 7 Roh Allah, ada 7 gerejanya juga ya. Nah, makanya di kitab Amsal kemarin itu ya, Amsal 9 lah saya bacakan kembali ya. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ke7 tiangnya, memotong ternak sembelihannya. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, mencampur anggurnya. Ini berbicara tentang perjanjian baru yang Dia telah berikan kepada Anda dan saya. Jikalau Anda dan saya mau ya memegangnya dan menyediakan hidangannya, menawarkannya kepada Bapak, Ibu, dan saya. Pilihan itu sudah diberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Sama kan kita baca di Kejadian 3 ayat 22, maksud saya artinya itu konsisten. Bahwa saat ini ya, pohon kehidupan itu adalah firman Tuhan yang ditawarkan kepada Anda dan saya. Makanya di Amsal 9 ayat 3 dan 4 berkata seperti ini. Pelayan-pelayan perempuannya telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa pelayan-pelayan perempuannya itu? Pelayan-pelayan perempuannya itu pengkhotbah, ya pendeta-pendeta yang berseru-seru kepada Bapak Ibu semua yang mungkin yang belum menjadi pelaku-pelaku firman ya. Saya tidak mengatakan hanya mereka yang belum percaya, karena jikalau kita bilang kita percaya Tuhan tetapi kita tidak pernah mau mengenal firman-Nya dan tidak pernah mau menjadi pelaku firman-Nya, saya tetap menganggap orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang belum percaya. Ya, karena mereka tidak akan menikmati kehidupan kekal. Itu hanya sebatas percaya di mulut saja, belum sampai ke hati, belum sampai ke perbuatan ya. Saya percaya yang dimaksud oleh Tuhan ketika engkau percaya engkau akan mendapatkan hidup yang kekal, itu adalah percaya di dalam hati juga, percaya yang tertransformasi di dalam perbuatan, iman yang bisa kelihatan dalam perbuatan kita. Oke. Ayat keempat berkata, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari, dan siapa yang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku. Ini berbicara tentang firman Tuhan. Makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Maksudnya, sambutlah perjanjian baru yang telah kuberikan kepada Anda dan saya. Bagaimana caranya kita memegang perjanjian baru itu? Ya kan, seringkali kan kita mendengar perjanjian lama, perjanjian baru. Ya kan, seringkali kita bahkan mengklaim janji-janji Tuhan atas hidup kita, bukan? Tetapi kita lupa namanya perjanjian itu kedua belah pihak, bukan? Perjanjian Allah kepada kita, tetapi Allah juga expect itu bahasa Indonesianya apa sih? Expect ya, bahasa Indonesianya apa ya? I can't think of it. Saya nggak kepikir saat ini ya. Allah juga expect kita, Anda dan saya, melakukan perjanjian kita. Perjanjian kita itu apa sih? Yang diharapkan oleh Tuhan, kita menyembah Allah sebagai satu-satunya Allah. Ya, terima kasih favor of God yang mengharapkan. Iya, terima kasih. Ica ada juga hadir di sini ya. Ya, berharap, expect us to do our responsibility, ya kan? Kita itu jangan hanya mengklaim janjinya Tuhan, tetapi kita lupa bagian kita. Namanya juga perjanjian lama, perjanjian baru. Pada waktu perjanjian lama, Tuhan memberikan hukum Taurat, bukan? Dan bangsa Israel harus melakukan hukum Taurat itu supaya mereka hidup, bukan? Nah, sekarang sudah diberikan kepada kita perjanjian baru lewat Kristus. Tetapi tetap ada bagian kita. Kita harus menjadi pribadi yang dipimpin oleh Roh, bukan lagi oleh keinginan daging. Karena selama kita masih dipimpin oleh keinginan daging, entah Anda dan saya mengaku anak Tuhan, tetap Bapak Ibu, tetap upahnya itu adalah
kebinasaan di kitab Galatia 6 ya. Saya tidak akan bacakan. Kalau saya bacakan nanti satu khotbah lagi dan panjang gak habis-habis ya. Nah, sekarang pilihan yang sama Tuhan menawarkan kepada Anda dan saya. Jikalau engkau ingin memiliki kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya, kuncinya apa? Kuncinya bagi Anda dan saya adalah hidup di dalam firman-Nya. Karena tadi Kejadian 3 ayat 22 ya, jangan sampai ia memakan pohon kehidupan. Kenapa? Karena waktu itu Adam sudah jatuh di dalam dosa ya, tetapi sekarang kita hidup di perjanjian baru. Allah sendiri sudah mengirim anaknya, mengutus anaknya untuk mati di kayu salib sebagai jalan keselamatan. Kenapa Allah nggak langsung aja ngampunin waktu di Kejadian 3 ayat 22? Ada yang bertanya seperti itu, kenapa harus mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib? Ada yang masih bingung kenapa? Ya kan bisa aja kan Allah mengampuni di Kejadian 3 ayat 22. Saya bacakan lagi ya di Kejadian 3 ayat 23. Sambil Bapak Ibu berpikir, saya bacakan di Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia itu siapa? Adam dan Hawa ya, dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ya, masih ada yang bingung? Kalau ada yang bingung saya jelaskan, kalau nggak bingung saya nggak jelaskan, jadi hemat waktu. Ya, karena sudah pukul 4.49. Ya, oke. Terima kasih untuk kejujurannya ya. Saya ini kenapa banyak bertanya supaya Bapak Ibu sama-sama berpikir. Saya nggak mau satu arah gitu. Ya, terima kasih Kakak Permata. Kenapa? Ya kan kalau memang Tuhan, kenapa nggak langsung aja? Kenapa masih harus mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib sebagai jalan kehidupan, sebagai pohon kehidupan yang menjelma menjadi manusia. Kenapa? Karena Tuhan itu adil. Setiap dosa kita itu ada upahnya. Upah dosa adalah maut. Ya. Upah dosa adalah maut, kebinasaan. Tuhan itu adil. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan itu bekerja lewat hukum-hukumnya. Dan pribadinya itu adalah adil. Kita harus mengenal siapa pribadinya Allah. Allah itu adil, walaupun Allah itu kasih, ya kan? Allah itu kasih, sangat mengasihi Bapak Ibu. Buktinya apa? Seharusnya kita yang tidak ada lagi pengharapan karena ya kita sudah jatuh di dalam dosa, dan kitab Taurat pun tidak akan karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukan kitab Taurat itu dengan sempurna, ya kan? Sedangkan tuntutan keadilan Allah, kesucian Allah itu adalah sempurna, tidak boleh ada satu titik pun dosa. Nah, dalam keadilannya itu Allah tidak bisa begitu saja mengampuni tanpa ada penghukuman. Oleh sebab itu, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, bahkan ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala. Nanti kita akan belajar ya, kalau Tuhan kasih kesempatan, saya akan menjelaskan tentang bait Allah. Bait Allah, Bapak Ibu nanti lihat ya, bait Allah yang zaman dulu loh, yang zaman Salomo bangun, itu bagaimana ada kerub juga ya di tempat yang Maha Kudus itu ada lambang kerub ya. Nah, ini berbicara tentang simbol kehadiran Allah. Karena pada waktu dulu itu Adam dan Hawa sehari-hari ketemu Allah kan, seperti manusia gitu deketnya, ya kan. Nah,
sesungguhnya setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib ya, hubungan itu juga kita bisa dapatkan kembali. Ini berbicara banyak ya Bapak Ibu, kalau firman Tuhan itu setiap kata yang ditulis ya, itu ada maknanya dan nyambung. Ini saya kan berbicara tentang Kejadian 3 ayat 22 ya, sedangkan bait Allah kan bukan di Kejadian, tetapi nyambung semua artinya. Perhatikan betapa luar biasanya ya, Roh Kudus yang mengilhami bapak-bapak rohani kita, para rasul untuk menuliskan ayat firman Tuhan ini. Nah, tanpa Kristus mati di kayu salib, maka tidak ada yang memuaskan hukum Allah, kan? Tidak ada yang memuaskan keadilan Allah, bukan? Nah, makanya Tuhan Yesus harus menjelma menjadi manusia, datang ke dunia ini untuk mati di atas kayu salib, untuk memuaskan penghukuman itu ya. Karena Tuhan itu, sekali lagi, walaupun dia itu adalah kasih, dia sangat mengasihi Bapak Ibu. Karena dia sangat mengasihi Bapak Ibu dan saya, dia tidak mau melihat kita binasa di dalam api yang kekal. Makanya dia mengutus anaknya yang tunggal itu. Jadi ya, keadilan Allah itu dipuaskan di dalam pribadinya Kristus ya. Nah, oke, saya rasa sudah cukup ya, sudah pukul 4.53. Masih banyak sih upah orang yang bijaksana. Nanti besok-besok kita lanjutkan ya. Kemarin-kemarin jadi kesimpulannya apa aja yang sudah kita pelajari? Upah orang yang berhikmat itu kekayaan ya. Kekayaanlah yang akan mengejar-ngejar Bapak Ibu dan saya. Jadi Bapak Ibu ya, sekarang yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, engkau yang sedang terlilit oleh hutang piutang, engkau yang sedang terbelenggu oleh penjajahan si jahat, saat ini ambil keputusan ya untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya saja pendengar ya. Kemarin kekayaan, keamanan, umur panjang, apalagi damai sejahtera, kebahagiaan ya kan. Dan hari ini kita belajar tentang kehidupan, bukan hanya saja kehidupan kekekalan, tetapi kehidupan di dunia ini, kehidupan yang penuh dengan kesehatan, kekuatan, vigorous life ya, dalam bahasa aslinya artinya seperti itu. Hidup yang penuh dengan vitality, penuh dengan makna, itu arti dari Chayam itu sendiri ya. Sebetulnya kata yang dipakai dari Amsal 3 ayat 18 dengan di Kejadian pohon kehidupan itu sama, cuman bedanya singular atau plural. Dalam bahasa asli Israel itu ya, Ibrani itu ada yang dinamakan singular atau plural, sama dengan bahasa Inggris ya. Bedanya itu, tetapi katanya sendiri yang dipakai sama. Ini menunjuk kepada pribadi yang sama yang kita bicarakan. Oke, saya rasa sudah cukup. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah menaruh kata-katamu itu di bibir mulut hambamu, Engkau yang sudah menerangi kasih kekasihmu yang ada di live streaming ini pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami tidak mengerti akan jalan-jalanmu. Kami seringkali mengklaim janjimu, tetapi kami lupa bagian kami yang seharusnya kami lakukan. Seharusnya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, karena firman-Mu sendirilah yang akan memastikan bahwa masa depan kami akan menjadi masa depan yang gilang gemilang. Firman-Mu sendirilah yang akan memastikan bahwa hidup kami menjadi hidup yang aman, sejahtera, bahkan kemakmuran yang Kau sudah sediakan bagi kami ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan bukan hanya saja pendengar-pendengar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, tolong setiap kami, mampukan kami. Kami mau dituntun oleh firman-Mu, kami mau dituntun oleh pribadi-Mu, Tuhan Yesus.
Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami untuk menundukkan diri kami saat ini. Salibkan semua keinginan-keinginan daging kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang taat. Berikan kami roh yang takut akan Engkau, roh yang menghormati firman-Mu, sehingga sungguh rencana-Mu yang mendatangkan kehidupan penuh dengan damai sejahtera itu terjadi, tergenapi, bukan hanya saja dalam kehidupan kami, tetapi dalam kehidupan anak cucu kami ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, saat ini saya akan berdoa doa berkat. Darah Yesus yang sudah membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat Tuhan saat ini kepada Bapak Ibu semua. Sampai dengan berkelimpahan, diberkatilah engkau, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usaha-usahamu, investasi-investasimu, diberkatilah semuanya. Diberkati berlimpah-limpah sehingga engkau menjadi berkat dimanapun engkau ditempatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu yang engkau kerjakan di dalam kebenaran, segala sesuatu yang engkau usahakan, yang engkau tabur menuruti hikmat daripada Allah, biarlah engkau juga menuainya. Kami bersama-sama menuainya 100 kali lipat, sama seperti Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat. Kami juga adalah generasinya Ishak. Oleh sebab itu kami juga akan menuai 100 kali lipat. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima, kami amini. Kita semua akan naik dan bukan turun. Kita semua akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu mohon kiranya Engkau yang melawat setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini, dijamah oleh kasih Tuhan. Dijamah sekarang, dijamah kuasa Tuhan mengalir, jadilah engkau bebas sekarang, bebas dari sakit penyakit, ya bebas dari roh-roh intimidasi saat ini, jadilah engkau bebas. Bapak Ibu, lepaskan dulu pengampunan, yang seringkali kita berpikir kita sudah mengampuni, tetapi mungkin ada hal-hal yang masih menjadi pemikiran, jadi ngeganjel di hati, itu yang menghalangi kesembuhanmu. Ya lepaskan semuanya itu, ya lepaskan. Roh Kudus tolong setiap kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini saat ini boleh memutuskan untuk mengampuni, untuk hidup tunduk akan firman-Mu, berjalan di dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada yang menghalangi kuasa Tuhan untuk menjamah mereka, untuk menyembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan mengalir, jadilah engkau sembuh sekarang, sembuh yang sakit di bagian lutut, jadilah engkau sembuh sekarang, lututmu udah gak sakit lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, lututmu udah sembuh ya. Coba jalan ya, jangan takutmu itu yang membuat engkau sakit ya. Jangan takut sekarang yang sakit lutut berjalan sekarang, engkau sudah bebas, engkau sudah sembuh ya, dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit lambung, sekarang kuasa Tuhan mengalir lagi, menjamah. Asam lambungmu normal, sekarang sakit di lambungmu sudah sembuh. Yang sakit kepala juga sekarang sakit di kepalamu sudah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sendi-sendi semua, tulang, sekarang kasih Tuhan membalut engkau, membalut hatimu, semua akar pahit, semua sakit hati, semua kesusahan, aku cabut keluar semua akar daripada sakit penyakit, aku cabut keluar semua, aku lepaskan kasih Tuhan
sekarang yang mengalir dalam hatimu, membebaskan engkau, membalut, menyembuhkan hatimu, dan kasih Tuhan yang sama juga yang menyembuhkan tulang-tulangmu, menyembuhkan persendianmu, sekarang menyembuhkan bahumu, menyembuhkan lehermu dalam nama Tuhan Yesus, menyembuhkan tulang belakangmu, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya saya percaya ya Bapak Ibu dijamah oleh kuasa Tuhan, sekarang dijamah oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bagi Bapak Ibu yang sakit tumor, cancer, ya sekarang saya kutuki sel-sel cancer, sel-sel tumor, saya kutuki sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang sudah membayar setiap harga daripada kutuk dosamu, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh, sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Ya, semua roh cancer, roh tumor, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang, negatif cancer, negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus. Negatif cancer, negatif tumor, engkau sudah tidak punya hak lagi. Sakit penyakit, engkau tidak punya hak lagi atas anak-anak Tuhan di live streaming ini. Tubuh, jiwa, roh mereka sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu atas kekasih-kekasih Tuhan di sini. Ya, Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, siapa boleh tulis di komentar ya. Ada kuasa Tuhan yang mengalir sekarang. Terima kasih Roh Kudus, engkau dahsyat, engkau luar biasa, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih ya. Terima kasih untuk jamahanmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Ibu Esther, kalau dapat penglihatan kasih tahu ya, supaya membangun iman daripada kita semua yang ada di sini. Oke, kalau begitu firman Tuhan sudah, doa berkat sudah, doa kesembuhan sudah. Bapak Ibu kalau mau didoakan secara khusus juga boleh ya, nanti saya akan undang naik ke atas. Sementara mari kita naikkan pujian sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ada permintaan lagu pujian sebentar ya. Saya cari dulu lagu pujiannya yang diminta oleh Kakak Vivi. Kakak Vivi-nya sendiri nggak ada ya di sini. Ya Kakak Vivi nyusul di YouTube ya. Judulnya apa ya lagu ini? Ada yang tahu lagunya judulnya apa? Dia bangkit. Oke ya, kita cari. Ya, Bapak Ibu yang mau didoakan nanti ya saya akan undang naik ke atas. Bapak Ibu klik tombol tamu, nanti saya akan undang naik ke atas. Dia mati untuk kami ya judulnya. Oh, dia lahir untuk kami judulnya. Terima kasih Bu Esther, mohon maaf ya saya ini nggak kenal lagu-lagu pujian gimana ya. Oke, kita naikkan pujian ini ya. Yang mana ya? Masih bersama. Sebentar ya. Sebentar ya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Raja kami,
Dia raja atas segala raja. Yang turun ke bumi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kakak Vivinya nggak ada, Kakak Orlando. Cuman pesan lagunya ada di sini ya. Ups. Wow, internet saya bermasalah ya. Sebentar ya, saya ganti dulu. Ganti internetnya. Diberkatilah internetnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita naikkan kembali pujian. Untuk kami, Dia mati untuk kami. Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia raja di atas segala raja. Firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Puji Tuhan, haleluya. Ya, ada Pak Willem, Pak Ibu Rine, terima kasih Kakak Dewi. Ya, Kakak Dewi bolos ya kemarin. Untuk kami, Dia mati untuk kami. Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Puji Tuhan, terima kasih. Banyak perkara yang ajaib yang Kau lakukan. Kami mengucap syukur ya, mengucap syukur Bapak Ibu, banyak sekali perkara yang ajaib yang Tuhan lakukan. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat. Kemarin ada orang yang sakit benjolan juga ya, yang mau dioperasi, tapi kayaknya sih nggak jadi operasi karena benjolannya kempes gitu ya. Ya puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Nah Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, boleh naik ke atas, klik tombol tamu. Ya besok-besok saya mau seperti Bu Esther, pakai filter. Saya cari dulu nanti filternya ya. Sekarang juga bisa. Nanti salah pencet, bahaya. Mau balik lagi susah. Ya, Ica, shalom. Lagi liburan nih kayaknya Ica ya, jadi bisa nonton. Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan secara khusus, boleh ya, terima kasih juga Kakak Mbak Rita. Semangat. Ya, puji Tuhan ya, besok balik. Ya, selamat melakukan perjalanan panjang. Oke. Tadi kayaknya ada yang mau didoakan.
sebentar ya Bapak Ibu, saya sambil baca komentar. Kayaknya sembuh semua ya, sehat semua ya Bu Esther. Nggak ada tuh komentarnya yang sakit. Puji Tuhan, kalau begitu kita cepat pelayanan. Berkat Natal. Menikmati berkat Natal, iya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, kalau gitu kita naikkan satu pujian lagi ya. Pujian apa ya? Gita Surga Bergema ya. Kalau ada, coba kita cari lagunya. Gita satu pujian lagi ya. Mari kita naikkan pujian ini. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang kaca. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga bersembah Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikena firman Allah yang kekal. Dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Damai yang besar, surga hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir
Surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Makasih kakak, lagu ini kehidupan kerinduan saya dari keluarga sangat terwakili. Kasihan sekali ya kakak Dewi. Ya, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang memuaskan setiap hati, yang merindukan Engkau, yang ya di bulan Natal ini biarlah dipuaskan oleh kasih Tuhan mengalir menjamah Bapak Ibu semua ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Ya, satu waktu yang ketika saya liburan itu sama keluarga, ya Bapak Ibu, saya nanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau ulang tahun, Engkau mau dirayakan seperti apa? Saya merasa di tengah-tengah hiruk pikuk liburan itu ya, di tengah-tengah gemerlapnya lampu shopping center gitu ya, saya tidak merasakan hati Tuhan ada di situ. Jadi ketika saya bertanya sama Tuhan, Roh Kudus kasih tahu saya, hati Tuhan ada di mana sih? Hati Tuhan itu ada di orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Hati Tuhan itu ada di yatim piatu, kata Tuhan. Oh begitu ya Tuhan, ya sudahlah, kalau begitu saya mau merayakan. Saya bilang sama Tuhan, saya mau merayakan kado buat Tuhan Yesus. Di mana? Di panti asuhan, saya bilang. Nah itulah ceritanya Bu Esther, kenapa kita ke panti asuhan. Karena itu ya saya tanya sama Tuhan, ya hatiku ada di situ, hatiku ada ketika melihat kegembiraan, senyuman ya, hati anak-anak di panti asuhan itu senang menerima kado Natal. Di situ hatinya Tuhan. Oh ya sudah kalau begitu. Oke, kalau begitu saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih Bu Esther untuk doa-doanya. Terima kasih semuanya ya. Ada Ica, ya Kakak Dewi, Kakak Orlando, Kakak Meliana, Ibu Susana, Kakak Permata, dan Ibu Cidel, Kakak JS91, dan semuanya Kakak Meliana ya. Sampai jumpa besok pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi Bapak Ibu semua. Shalom semuanya.